Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Polbangtan Medan. Nah, pada hari ini kita akan membahas nih tentang jalur prestasi yang dimana sebentar lagi bakal dibuka nih Bang di Betul Polbangtan banget. itu sendiri. Nah, jadi di samping saya sudah ada nih pemateri. Silakan Bang Lido. Baik, halo semuanya, halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Ferdian Hamzah, mahasiswa semester 2 di kampus Polbangtan Medan. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuki sesi pertanyaannya. Oke, nah, boleh nggak sih Bang jelasin apa itu jalur prestasi sendiri yang ada di Polbangtan Medan? Nah, jadi jalur prestasi adalah salah satu jalur masuk di kampus Polbangtan Medan sendiri. Nah, di kampus Polbangtan Medan ini kan ada beberapa jalur. Benar. Nah, salah satunya adalah jalur prestasi. Oke, nah, kalau boleh tahu nih Bang, apa sih keunggulan ataupun keistimewaan dari jalur prestasi ini sendiri dibandingkan jalur-jalur yang lain, kayak jalur umum, nggak benar tadi kan, kayak jalur umum, jalur anak penyuluhan, jalur kerjasama. Kalau boleh tahu apa sih keunggulan dari jalur prestasi ini sendiri Bang? Nah, jadi keunggulan dari jalur prestasi ini sendiri gitu ya adalah dia jalur pendaftarannya itu lebih singkat gitu daripada jalur-jalur lainnya. Jadi di jalur prestasi ini sendiri juga dia tidak ada yang namanya seleksi CAT. Jadi dia setelah seleksi berkas langsung seleksi wawancara. Karena biasanya nih di jalur CAT ini paling banyak makan korban. Bener banget Bang. Oke, nah, kalau boleh tahu nih Bang, kapan sih dibukanya jalur prestasi ini sendiri di Polbangtan Medan? Jadi dicatat ya, jalur prestasi untuk mendaftar di kampus Polbangtan Medan itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 13 Juli 2025. Jadi masih ada waktu nih buat adik-adik untuk mendaftar di kampus Polbangtan Medan. Dan jangan lupa mempersiapkan diri kalian ya buat masuk kemari melalui jalur prestasi. Nah, Betul. kalau boleh tahu nih Bang, apa aja sih syarat-syarat yang harus disiapkan nih buat para adik-adik Camaba yang bakal mengetes ke Polbangtan Medan melalui jalur prestasi itu Bang? Nah, untuk syarat-syaratnya itu dia nggak beda jauh ya dengan syarat berkas-berkas di jalur lainnya. Cuman yang membedakan itu di jalur prestasi ini kita harus menyiapkan yang namanya tentunya sertifikat prestasi kita harus melampirkan semua sertifikat prestasi kita dan juga nama akreditasi dari sekolah kita. Minta aja ke sekolah kita, pasti sekolah bakal ngasih gitu. Baik ya. Terus kalau ngomongin soal prestasi nih Bang, soal apalagi soal sertifikat ya. Nah, kalau boleh tahu Bang, itu sertifikat lombanya itu apakah boleh non akademik atau hanya boleh akademik saja? Dan kalau boleh tahu nih Bang, itu minimal tahun terbitannya kapan ya Bang? Ataukah 3 tahun atau 2 tahun? Dan kalau boleh tahu kayak misalnya lomba-lomba kan ada kayak tingkatan lomba kan Bang. Terus kayak ada FLS 2N, 2SN, terus OSN, itu kan mereka punya tingkatan tuh. Kayak misalkannya dari mulai kota, terus provinsi naik lagi ke nasional, terus internasional. Kalau boleh tahu, apakah setiap bobotnya itu berbeda Bang dari tingkat tersebut? Dan yang terakhir nih Bang, kalau boleh tahu, sertifikatnya itu harus individual atau boleh juga yang kelompoknya? Nah, baik, kita bakalan kupas tuntas mengenai prestasinya, sertifikatnya gitu ya. Jadi yang pertama, sertifikatnya itu harus kita miliki sendiri tentunya. Sertifikat yang kita lampirkan itu harus ada bobot-bobotnya seperti yang Om tadi bilang. Jadi untuk sertifikatnya itu minimal itu di setara kabupaten. Juga jenis sertifikat apa saja sih yang bisa kita masukkan untuk mendaftar di jalur prestasi ini. Jadi pertama itu sertifikat akademik, sertifikat olahraga, sertifikat seni, sertifikat minat kita, keagamaan, itu semua boleh kita masukkan asal dia minimal setara dengan kabupaten. Jadi buat adik-adik yang jago main bola sampai tingkat nasional, jago lomba lari, jago lomba nari, lomba vokal solo, minimal kabupaten itu bisa mendaftar di jalur prestasi ini sendiri. Kemudian pertanyaannya tadi, apakah dia sertifikatnya boleh individu atau boleh berkelompok? Jawabannya boleh individu, boleh berkelompok. Asal kita bisa mempertahankan ataupun mempertanggungjawabkan sertifikat yang kita lampirkan gitu. Misalnya kita mendaftar di melampirkan sertifikat nari gitu kan kelompok tuh. Tapi pas dites kita disuruh nari nih sama pewawancaranya, malah kita nggak bisa gitu.
tentunya pewawancara curiga dong, bener nggak anak ini ikut lomba nari Bener tuh. Oke, gitu. nah, kalau misalnya dari tahunnya itu bang, itu gimana bang? Tahun terbitannya? Nah, kalau masalah tahun terbit itu dia selama kita masuk SMA atau mungkin 3 tahun Iya, gitu. 3 tahun ke belakang. Jadi kalau sertifikat nggak lomba ngaji, lomba ajan pas SD gitu ya, nggak bisa dong. lagi. Udah kada luar Gitu. Oke nah bang, berarti sertifikat ini sangat penting lah ya bang di jalur prestasi ini sendiri ya. Bener, sertifikat ini sangat penting di jalur prestasi ini sendiri karena namanya juga jalur prestasi ya. Kita membuktikan kemampuan kita, keahlian kita dengan sertifikat yang kita lampirkan. Oke baik bang. Ngomong-ngomongin soal jalur prestasi bang, itu gimana sih bang alurnya bang? Itu online aja atau ada offline juga? Terus kalau boleh tahu tahapan-tahapannya apa aja sih bang di jalur prestasi ini sendiri bang? Baik, karena kebetulan abang juga jalur prestasi ya. Jadi tahapan-tahapannya itu yang pertama seleksi berkas. Nah, seleksi berkas ini dilakukan secara online dari rumah. Kita mengupload berkas-berkas untuk mendaftar kayak data diri, pas foto, data orang tua, data sekolah dan data-data lainnya. Kemudian setelah dinyatakan lulus seleksi berkas, kita melakukan seleksi yang kedua, seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini dilakukan secara online dan juga secara offline. Jadi, seleksi yang offline itu bagi adik-adik yang berada di Pulau Sumatera kecuali di Pulau Nias. Dan juga seleksi secara online itu dilakukan buat adik-adik yang berada di luar Pulau Sumatera Utara, maksudnya di Provinsi Sumatera Utara. Jadi misal dari Aceh, dari Jambi, dari Palembang, dan juga berada di Kabupaten Nias. Setelah lulus seleksi wawancara, selanjutnya kita masuk ke seleksi yang ketiga, seleksi tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini kita melakukan tes di rumah sakit yang telah ditentukan oleh pihak kampus Polbangtan Medan itu sendiri. Jadi tes kesehatan dilaksanakan secara offline. Nah, yang terakhir yakni tes sebenarnya bukan tes ya, kayak daftar ulang. Jadi ketika dinyatakan lulus tes kesehatan, kita mendaftar ulang, kita mengirimkan semua berkas-berkas yang diminta oleh kampus, bisa melalui pengiriman pos ataupun bisa datang langsung ke kampus Polbangtan Medan sendiri. Berarti nggak mempersulit ya buat sama buat ngantar berkasnya yang udah lulus nih, bisa di pos, bisa juga bagi yang deket boleh dong datang langsung ke kampusnya sambil nengok kan, oh ini gambaran saya nanti bakal masuk sini. Betul banget. Dan adik-adik yang di luar juga daftar di sini bisa karena seleksinya bisa online. Bener banget tuh bang. Oke bang, kalau boleh tahu nih bang, berapa banyak sih bang kuota untuk Camaba yang bakal lolos kemarin? Dan kalau boleh tahu, apakah setiap prodi yang ada di Polbangtan Medan itu membuka jalur prestasi, menerima mahasiswa dari jalur prestasi? Kan kita Polbangtan Medan ada 3 prodi bang. Kalau boleh tahu jelaskan dong. Baik, untuk masalah kuota tentunya itu tergantung dari pihak kampus karena setiap tahun itu berbeda-beda. Nah, untuk masalah apakah semua prodi bisa menerima jalur prestasi? Jawabannya bisa, tergantung kita milih prodi apa di pilihan pertama. Juga buat informasi buat adik-adik, di kampus Polbangtan Medan sendiri ada 3 program studi nih bang. Yang pertama ada penyuluhan pertanian berkelanjutan, yang kedua penyuluhan perkebunan presisi, dan yang ketiga ada teknologi produksi tanaman perkebunan. Oke deh bang, ngomongin soal jalur prestasi kembali nih bang, itu kalau boleh tahu ada nggak sih bang tips and trick dari abang sendiri nih sebagai yang udah lulus nih di jalur prestasi yang masuk di Polbangtan Medan? Kalau boleh tahu ada nggak tips and triknya biar supaya semakin besar nih peluang bagi para adik-adik Camaba buat masuk ke Polbangtan Medan melalui jalur tersebut? Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri nih ya, tips and triknya itu persiapkan semua tes itu secara matang-matang, jangan sampai terlena gitu kan. Kemudian misal nih dari seleksi wawancara kita bisa latihan ngomong sendiri, kita bisa lihat di YouTube, atau kita bisa ngechat abang-abang atau mahasiswa yang ada di kampus nih, kita lihat di Instagramnya seperti itu. Kemudian di bagian tes kesehatan saya siapkan semua fisik saya, tes push up, sit up seperti itu. Dari tips and trick dari saya sendiri. Bang, ini pertanyaan terakhir nih bang, apa sih yang ingin abang sampaikan nih kepada para adik-adik yang ingin mendaftar ke Polbangtan Medan sendiri melalui jalur prestasi ini? Dan kalau
sekalian aja nih bang, apalagi buat adik-adik nih yang mereka tuh kepingin banget daftar ke sini tapi nggak percaya diri dengan sertifikat yang mereka punya. Kayak sayang banget kan, sayang Bang? banget gitu ya. Jadi buat adik-adik yang lagi daftar jalur prestasi di kampus Polbangta Medan, tetap semangat, persiapkan semua secara matang gitu ya. Eh, Jangan lupa juga berdoa, tentunya berdoa, tetap ibadah, minta restu dari orang tua, itu paling penting deh. Juga buat adik-adik yang punya sertifikat tapi Mau daftar nggak mau daftar atau nggak pede gitu daftar di jalur prestasi Polbangta Medan. Kalau kata saya sih ya rugi kali dia, karena dia punya sertifikat, dia punya kemampuan, Nah, tapi nggak nggak pede mau. gitu. Justru dia itu harus bangga dengan sertifikat yang dia miliki. Dia harus yakinkan dirinya, dia harus yakinkan pewawancara nanti bahwa dia memang betul-betul memiliki kemampuan di bidang yang dia daftar. Baik bang, nah, terima kasih atas penyampaiannya terhadap kita semua. Nah jadi guys, itu sekian tips and trick dari Bang Ferdi sendiri mengenai gimana sih cara masuk ke Polbangta Medan melalui jalur prestasi. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa.